Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi dalam kajian online malam hari ini. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah di mana pada saat ini masih diberi keberlimpahan, diberi anugerah, hidup dengan nyaman, damai, sejahtera. Kajian malam ini kita lanjutkan masih dalam surah Al-Baqarah yang kemarin sampai ayat 50. Dan kalau kita melihat selanjutnya ini ayat 51 di sini menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'atna Musa arba'ina lailatan summa takhottumul ijla mim ba'dihi wa antum dzalimun. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel maksudnya menjadikan anak sapi sebagai sembahan setelah kepergian Musa, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Di dalam surah 48 kemarin itu kan tentang syafaat. Ya, syafaat itu kan ilmu yang kita terima adalah sebagai syafaat kalau kita amalkan. Ya, kemudian cerita tentang Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ya, Fir'aun ini kan menyembelih anak laki-laki ya, yang kemarin itu. Karena laki-laki itu lambang ruhani dan wanita itu lambang jasmani. Nah, ini secara pragmatis kalau kita melihat diri kita ya, selama 24 jam ini kita ngasih makanan jasmani atau ruhani. Kebanyakan kan 24 jam itu kita akan memberikan makanan jasmani diri kita. Ini kalau kita ambil secara pragmatis untuk kita ambil pelajaran. Tidurnya saja mungkin sudah 7 jam dan lain sebagainya. Yang mana makanan ruhani untuk kita, kan kita juga jangan sampai seperti Fir'aun. Kemudian kadang kalau itu lebaran ya, itu kan mudik jasmani ya. Mudik jasmani itu maksud saya mudik orang, dalam arti jasmaninya. Itu kan desak-desakan macet total ya, kadang sampai sampai macet. Tetapi kalau mudik rohani ya, mudik rohani itu kan jalannya bebas hambatan. Jadi rohani kita ini mau mudik dalam arti kembali kepada Allah ya, menyatu dengan Allah, mewarisi sifat Allah, itu jalannya bebas hambatan, tapi banyak yang tidak tahu. Nah, kebanyakan kan orang mudiknya mudik jasmani, sehingga walaupun macet, desak-desakan dijalani. Tapi kalau mudik rohani yang jalan bebas hambatan, itu banyak yang tidak tahu ilmunya, banyak yang tidak tahu caranya. Maka kita menghidupkan anak laki-laki, menghidupkan ruhani, dan membunuh wanita, maksudnya dulukan jasmani, yang materi atau jasmani ini kita istilahnya belakangan. Kemudian maka kemarin yang ayat 50-nya kan, ingatlah ketika kami membelah laut menyelamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun. Fir'aun ini kan lambang kejahatan, sedangkan Musa ini adalah lambang kebaikan. Nah, ayat ini kan positif kalau dipahami secara pragmatis, bahwa ternyata kita harus seperti Musa, tidak seperti Fir'aun, karena Fir'aun itu lambang kejahatan.
Maka di dalam 51-nya ayat ini ya, saat itu kamu menyaksikan, ingatlah kita ketika kami berjanji 40 malam. Ya, 40 itu kan angka kesempurnaan ya. 4 dan 0. Ya, sama dengan 4. Jadi ada pendengaran, penglihatan, ya, pernapasan dan pembicaraan. Ya, 4 itu harus istilahnya kita netralkan untuk kita memahami ya wahyu Allah. Jadi 40 malam yang namanya tadi saya gambarkan, kalau tulisan Arab kan 04 ya. Jadi satu pendengaran, penglihatan, pernapasan dan pembicaraan. Dan juga setelah ditinggal Musa dalam 40 malam ini, umatnya ini kan menjadikan anak lembu. Ya, anak lembu kalau kita pahami, apakah itu cerca, arca, dibikin lembu dan apa itu, kemudian kita disembah waktu itu kan. Nah ini kalau kita pahami secara pragmatis, anak lembu ini bisa pekerjaan, ya, bisa kendaraan, bisa hobi, bisa harta, bisa anak, bisa uang, dan lain-lain. Oleh karena itu, ya, jadi yang berhubungan dengan Fir'aun daripada lambang jasmani dan apa itu Musa sebagai lambang ruhani, padahal lambang ruhani ini harus menerima wahyu dari Allah untuk menghadapnya 40 malam, di mana pendengaran, penglihatan, pernapasan dan pembicaraan dinetralkan untuk menerima itu. Tetapi setelah ditinggal malah kaumnya itu yaitu menyembah anak lembu. Dia terpengaruh, tidak ngurusi rohani, hanya ngurusi jasmani, ngurusi pekerjaannya, ngurusi kendaraannya, ngurusi hobinya, ya. Terpesona oleh hartanya, terpesona oleh anaknya, sehingga lupa kepada ajaran daripada Musa. Nah, ibadah yang berbahagia, maka kemarin sebelum melihat Allah tidak akan beriman. Kemudian Musa ini disambar halilintar. Halilintar maksudnya memang yang berhubungan dengan puncak kesadaran kemarin kan tentang gunung itu. Nah, oleh karena itu, memang yang namanya wahyu Allah itu harus kita terima dengan jiwa yang hening, jiwa yang tenang, pikiran yang jernih, supaya hati yang bersih, jiwa yang hening ini bisa menerima daripada resonansi ayat-ayat Allah yang bercahaya. Karena ayat Allah itu kan, ya kalau kita melihat Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, Al-Quran itu fungsinya dan namanya memang ada bermacam-macam. Sebab gini ya, saya kadang ada yang bertanya, ya, ada yang bertanya begini, loh Pak, itu di negara yang penduduknya non-muslim, itu kok aman, damai, tentram, sejahtera, gemah ripah loh jinawi, ya, tidak ada jarang pelanggaran-pelanggaran dan orangnya juga apa itu bahagia-bahagia, ya. Ya itu memang ternyata setelah saya telusuri dalam Al-Quran, ya, Al-Quran itu kan ada 5 nama ya. Yang satu itu Quranul Majid, itu yang ada di Lauh Mahfud. Jadi setiap orang terikat dengan program di sana. Ya, itu kalau kita membaca surat Qaf ayat 1 itu Qaf wal Quranul Majid. Qaf demi Quran yang sangat mulia. Kemudian dalam surat Buruj ayat 21 dan 22 itu bal huwa Quranul Majid fi lauhim mahfud. Bahkan yang didustakan mereka itu Al-Quran yang mulia, Quran Majid yang tersimpan dalam Lauh Mahfud. Nah ini program Allah yang ada di Lauh Mahfud. Quran ini semua kita ya terikat dengan program di sana yang apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua Al-Quranul Karim, bacaan yang mulia, ini teks tertulis dibaca. Ya kalau penyanyi baca surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 79. Innahu la Qur'anun Karim
fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz, ya, Lauhul Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, ini ada yang tingkatan orangnya ya membaca ini. Ya. Kita lanjut dulu. Yang ketiga adalah Quranul Mubin. Quran yang nyata. Orang sudah berperilaku mengimplementasikan, ya, Quran ini dijalani sehingga kita sudah dia itu sudah seperti Quran berjalan, ya. Seperti Rasulullah itu kan ditanya istrinya ditanya khuluquhul Quran, akhlaknya itu perbuatannya adalah Al-Quran. Ya, dalam surat Al-Hijr ayat 1 itu alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anum mubin. Ya, alif lam ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat atau kitab yang sempurna, yaitu ayat Al-Qur'an yang nyata, yang sudah memberi penjelasan. Jadi orang belum membaca teks di Quran Karim, ya, tapi dia sudah mubin Qurannya itu, sudah menjalankan kejujuran, kecerdasan, ya, kerajinan, itu sudah terinstal. Bisa saja demikian. Tapi ada orang cuma Quranul Karim tadi baru membaca saja, ya, belum melaksanakan, belum Qurannya belum Quranul Mubin, baru tingkat membaca saja dalam teks. Nah, maka itu ternyata kenapa di negara sana begitu, ya gitu. Jawabannya memang Al-Quran juga menjawab kan begitu. Nah, itu Quranul Mubin. Ya, dalam surat 36 surat Yasin ayat 69, ya. Wama alamnahu syi'ra wama, ya, yang bagi lahu in huwa ila dzikrun wa Qur'anum mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu di lain hanyalah pelajaran dan kitab yang nyata. Kitab yang nyata. Jadi kalau ada orang yang sudah melaksanakan Quranul Mubin, itu memang ya akan damai, akan sejahtera, akan selamat, ya, akan kelihatannya juga cerdas, bisa mendapatkan karunia rahmat dari Allah dengan kehidupan di dunianya. Dan yang keempat, Quranul Hakim. Hukum sudah dilaksanakan. Jadi sudah hidup Qurani, sudah jadi karakter, sudah mendarah mendaging. Ya. Karena Quran itu bijaksana kemudian dilaksanakan. Surat Yasin ayat 2 itu kan wal Qur'anil Hakim. Demi Quran yang penuh hikmah. Demi Al-Quran yang bijaksana. Dan orang sudah terinstal kebijaksanaan ini, menghadapi masa sulit bijaksana, menghadapi yang tidak senang bijaksana, apalagi menghadapi yang senang, menghadapi yang mudah itu lebih bijaksana. Ini sudah terinstal di dirinya, maka dia sudah melaksanakan ini Quran Hakim. Apalagi kita sudah melaksanakan Quran Karim, ya, sudah melaksanakan Quran Mubin, sudah melaksanakan Hakim, itu akan lebih luar biasa lagi. Kemudian yang kelima adalah Quranul Azim, Quran yang agung. Ya, surat Al-Hijr ayat 87, walaqad atainaka sab'am minam masani wa Qur'anal Azim. Dan sungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Ini Al-Qur'an wal Qur'anul Azim. Nah, yang dimaksud 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, ini ada yang memahami Al-Fatihah yang terdiri 7 ayat. Yaitu boleh saja monggo-monggo, tapi yang di sini adalah Quran yang Quranul Azim, bahwa Quran itu yang agung. Kalau orang sudah mengimplementasikan, sudah menjalani, ya, sudah istilahnya, kalau yang pertama tadi Quranul Majid itu kita sudah terikat dengan program di sana Lauhul Mahfuz. Yang kedua itu Quranul Karim, kita sudah membaca dengan teks itu. Yang ketiga, supaya kita bisa menjadi mubin kenyataan, Quranul Mubin kita jalankan sehingga kita akan damai sejahtera. Yang keempat, sebagai hukum Quran itu kita implementasikan, ya, kita hukumnya menurut di dalam Al-Quran itu. Kemudian Quran Azim, ya, 7 yang berulang-ulang yang berhubungan ini adalah kalau kita melihat, ya, di dalam Al-Quran itu ada tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, ya, kemudian langit juga 7 lapis, jumlah hari 7, ya. Zaman Yusuf, ya, zaman Yusuf itu 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus, pakai 7. Kemudian dalam surat
Hijr 44 juga jahanam 7 pintu. Ilmu yang Allah ditulis itu 7 lautan, untuk menulisnya juga nggak kering, sampai kering nggak selesai kalimat Allah itu. Ya, kemudian 7 malam kaum Ad juga kena puting beliung. Nah itu cuma gambaran-gambaran, ternyata ya Al-Quran itu sangat luar biasa. Oleh karena itu kita jangan sampai seperti Bani Israel, setelah ditinggal Musa malah dia itu terpesona menyembah angijel atau dalam kurung anak sapi. Yang anak sapi itu kalau kita pahami secara terjemah hakikat adalah yang menyibukkan kita, bisa hobi, bisa pekerjaan, ya, bisa uang, bisa anak, bisa sawah ladang, perusahaan dan lain sebagainya. Nah, semoga saja kita paham dengan ayat-ayat ini dan ada kemanfaatan yang kita bahas ini. Al-Baqarah sampai 51, kita satu hari, satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, insya Allah kita akan menambah wawasan kita dan pencerahan kita. Sedikit tapi kita mendapat pencerahan, itu lebih bagus daripada kita diam sama sekali tidak mengerti apa-apa. Demikian, nasrun minallahi wa fathan qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.